Halo bobotoh dan pencinta sepak bola tanah air. Selamat datang kembali di Bugar Sport, channel yang selalu menghadirkan cerita mendalam, analisis tajam, yang siap menemani kalian kapanpun dan dimanapun. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke inti cerita, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari kami. Dan hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang tidak hanya bicara tentang sepak bola, tetapi bicara tentang perjuangan, tekanan, pembuktian, dan mental baja seorang pemain. Kisah ini dimulai dari bangku cadangan, dari keraguan publik, dan berakhir pada sebuah kebangkitan yang benar-benar mengubah wajah pertahanan Persib Bandung. Inilah kisah super lengkap Julio Cesar. Dari dicadangkan, dituntut menggantikan Nick Kuipers hingga menjadi tembok baru Maung Bandung. Ketika bursa transfer dibuka dan Persib Bandung mulai bergerak mencari pemain bertahan, publik langsung menaruh harapan besar. Persib baru saja kehilangan sosok yang sangat ikonik, Nick Kuipers. Nick bukan sekadar pemain. Ia adalah simbol kekuatan, mental baja, dan kesetiaan. Ia bermain dengan hati dan tubuhnya. Ia jatuh dan bangkit untuk lambang Persib, dan ketika ia pergi, sebuah kekosongan besar tercipta. Persib butuh pengganti, butuh figur yang bisa menutup lubang besar itu. Butuh seseorang yang siap menghadapi tekanan luar biasa dari bobotoh. Lalu datanglah nama ini, Julio Cesar. Pemain bertahan, tinggi, berpengalaman di beberapa klub, dan datang sebagai bagian dari rencana besar Bojan Hodak. Dan begitu namanya diumumkan, ekspektasi langsung meledak. Ini pengganti Nick, ini calon tembok baru Persib. Ini pemain yang akan membuat lini belakang kembali tenang. Padahal, Julio bahkan belum tiba di Bandung. Ia belum latihan, belum adaptasi, belum merasakan atmosfer Indonesia. Namun publik sudah berharap begitu tinggi. Ini bukan salah bobotoh, ini wajar. Karena kehilangan pemain sebesar Nick Kuipers bukan hal mudah. Dan Julio, mau tidak mau, harus menerima beban itu. Setelah resmi bergabung, perjalanan Julio tidak semudah ekspektasi. Liga 1 adalah kompetisi yang sangat unik. Tidak sama dengan liga-liga sebelumnya yang ia mainkan. Cuaca, ritme, pressing lawan, kondisi lapangan, intensitas supporter, semuanya berbeda. Julio datang dengan harapan besar, tapi langsung bertemu kenyataan pahit. Dalam beberapa pertandingan awal, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ia bukan starter, ia bukan pilihan utama, ia bukan pemain yang langsung dipercaya pelatih. Bojan Hodak memilih pemain-pemain lama yang sudah memahami sistem. Ia tidak ingin mengambil risiko dengan melempar pemain baru yang masih butuh adaptasi ke pertandingan besar. Dan ketika para pemain asing datang ke Indonesia, mereka tidak hanya bermain bola, mereka bermain melawan tekanan mental. Sama seperti Julio, ia membaca komentar-komentar bobotoh, ia merasakan ekspektasi berat. Ia tahu dirinya dibandingkan dengan Nick Kuipers bahkan sebelum menyentuh bola satu kali pun. Dan ia tahu setiap menit yang ia habiskan di bangku cadangan adalah kekecewaan bagi publik. Namun justru di titik ini mental seorang pemain diuji. Julio tidak terpancing emosi. Ia tidak membuat kontroversi. Ia tidak menuntut untuk dimainkan. Ia hanya menundukkan kepala dan bekerja lebih keras dari siapapun. Julio tahu satu-satunya cara untuk menembus starting section adalah bekerja lebih keras daripada pemain lain. Dan itulah yang ia lakukan. Setiap pagi ia datang lebih awal. Ia melakukan latihan tambahan, penguatan otot bawah, stabilitas, duel udara, sprint pendek, latihan membaca arah bola, komunikasi garis pertahanan. Para staf pelatih melihat perubahan signifikan dari hari ke hari. Julio semakin cepat, semakin kuat, semakin siap. Ia seorang profesional yang tahu bahwa di sepak bola, waktu tidak boleh disia-siakan. Ia sadar, setiap sesi latihan adalah kesempatan. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan, tidak ada penonton. Semua berlangsung diam-diam. Tapi di sanalah Julio mengubah dirinya.
Di tempat latihan yang sepi, di waktu-waktu yang tidak terlihat, disitulah fondasi kebangkitannya dibangun. Dan kemudian, momen itu tiba. Bojan Hodak memutuskan sesuatu yang mengubah segalanya. Julio starter hari ini. Keputusan ini terlihat kecil, namun bagi Julio ini adalah titik balik. Semua kerja keras di latihan, semua jam tambahan, semua tekanan yang ia tahan berbulan-bulan, semua mengarah ke pertandingan ini. Dan ketika peluit pertama berbunyi, Julio langsung menjawabnya. Dari menit awal, ia tampil percaya diri. Ia menjaga wilayahnya dengan penuh ketenangan. Ia menutup ruang dengan disiplin. Ia mematahkan serangan lawan. Ia memenangkan duel-duel krusial. Penonton terkejut, bobotoh kaget. Media mulai melirik, siapa Julio ini? Dari mana ketenangan ini datang? Mengapa ia terlihat seperti sudah lama di Persib? Satu pertandingan itu menjadi pernyataan penting. Julio siap, dan Bojan Hodak melihatnya dengan sangat jelas. Satu pertandingan tidak cukup. Di sepak bola, pemain bisa saja tampil bagus sehari dan buruk di hari berikutnya. Namun Julio membuktikan sesuatu yang berbeda. Laga berikutnya, ia tampil stabil. Laga setelah itu, ia semakin matang. Duel udara ia menangkan. Tackle bersih ia lakukan. Blok penting ia lakukan dengan timing sempurna. Julio tidak sekadar bagus, ia konsisten, dan konsistensi adalah mata uang paling berharga bagi seorang bek. Dari yang awalnya hanya dicoba, ia berubah menjadi pemain yang harus dimainkan. Dari posisi cadangan, ia naik menjadi starter reguler. Dari pemain yang diragukan, ia berubah menjadi kepercayaan pelatih. Perlahan tapi pasti, Julio mengubah status dirinya di Persib. Seiring menit bermain bertambah, Julio menunjukkan sisi lain dari dirinya. Kesabaran, kecerdasan membaca permainan, timing tackle yang tenang, kemampuan membangun serangan, kedewasaan dalam tekanan bobotoh, mulai melihat bahwa Julio tidak mencoba menjadi Nick Kuipers. Ia tidak berusaha menjadi bayangan Nick. Ia tidak memaksakan diri untuk mengikuti gaya bermain pendahulunya. Julio adalah Julio. Ia membawa kelebihannya sendiri, lebih tenang, lebih taktis, dan lebih mengandalkan otak untuk menghentikan penyerang. Dan perlahan, tribun mulai mengucapkan namanya dengan bangga. Julio tidak lagi dianggap pengganti Nick. Ia dianggap fondasi baru pertahanan Persib. Salah satu perubahan besar yang dibawa Julio adalah struktur baru pertahanan Persib. Ia punya kemampuan membaca gerakan lawan, sehingga Persib bisa lebih berani naikkan garis. Ia bisa memulai build up, sehingga Persib lebih tenang dalam transisi. Ia punya komunikasi bagus, sehingga koordinasi dengan Barba semakin solid. Lini belakang Persib yang dulu mengandalkan fisik ala Nick Kuipers, kini berubah menjadi pertahanan yang mengandalkan kecerdasan dan struktur. Ini memberi warna baru untuk Maung Bandung. Perlahan tetapi pasti, Julio menjadi bagian penting dari fase transisi generasi Persib. Bersama Barba, Reinders, Hey, hingga striker baru, Persib membangun identitas baru. Julio ada di pusatnya. Ia bukan pemain yang tampil flamboyan. Ia bukan pemain yang sering masuk highlight. Ia bukan tipe yang berselebrasi berlebihan. Namun ia adalah pemain yang membuat Persib terasa stabil. Pemain yang membuat lini belakang lebih tenang. Pemain yang membuat rekan setim merasa aman. Dan itu tidak ternilai harganya. Itulah perjalanan panjang dan luar biasa dari seorang pemain yang datang membawa tekanan besar, dicadangkan, diragukan, dibandingkan, namun memilih bekerja, berjuang, dan membuktikan diri. Ini bukan hanya kisah sepak bola. Ini kisah mental, kisah kedewasaan, kisah bangkit dari keraguan. Julio Cesar kini berdiri sebagai salah satu tembok baru Persib Bandung dan perjalanannya baru dimulai. Terima kasih sudah menonton Bugar Sport. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar. Apakah menurut kalian Julio benar-benar sudah menggantikan peran Nick Kuipers? Atau ia membawa wajah baru pertahanan Persib? Sampai jumpa di video berikutnya.